Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Welcome to our English class. How are you today? I hope you are fine and stay healthy and also stay happy. Okay, students, before we start the lesson, let's pray to our God together. Start. Thank you. Finish. And then students, today we are going to learn about narrative text. Do you know what is narrative text before? Today I will explain about it. So pay attention about that. First, before we learn about narrative text, you must know what is the objective of the lesson. Artinya, apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Apa sih tujuan kita mempelajari pembelajaran hari ini dengan materi narrative text? Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi berbagai aspek dari teks seperti tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi makna yang ada dalam teks yang dibaca. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah retorika dari teks. Jadi nanti setelah pembelajaran ini Anda diharapkan bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari teks. Yang pertama harus tahu tujuan dari naratif teks itu apa. Jadi setiap teks ditulis, penulis menulis teks itu pasti ada tujuannya. Nah, itu kamu harus tahu apa tujuan dari teks naratif. Yang kedua, Anda harus tahu struktur teks. Struktur teksnya itu seperti apa? Mulai paragraf 1, 2, sampai terakhir itu apa isinya. Kemudian ada unsur kebahasaan. Apa saja unsur bahasa yang digunakan untuk menulis cerita itu, digunakan untuk menulis naratif itu. Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, mengidentifikasi makna. Setelah membaca teks naratif, Anda harus tahu apa makna dalam bacaan tersebut. Apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Apa saja yang diceritakan oleh teks tersebut. Anda harus mengerti. Kemudian yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah retorika dari teks. Jadi nanti Anda harus bisa mengidentifikasi langkah-langkahnya seperti apa. Bagian-bagiannya seperti apa. Ada sebuah bacaan naratif teks, Anda harus bisa menganalisa apa itu bagian-bagiannya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan beranjak ke pengertian naratif teks ya. Apa sih naratif teks itu, Mem? Kenapa kita harus mempelajarinya? Nah, ini. Naratif teks itu adalah suatu jenis teks yang berupa cerita khayalan. Ceritanya berupa khayal ya. Kemudian atau kisah nyata yang direkayasa, diceritakan kembali dengan ditambahi cerita-cerita khayal atau dongeng. Jadi dongeng, naratif itu juga termasuk dongeng. Kemudian naratif teks menceritakan sesuatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung satu sama lain. Jadi ceritanya saling terhubung satu sama lain ya. Oke. Kemudian selanjutnya tujuan. Jadi setiap pembelajaran ini, teks ini apa tujuannya? Nah, itu purpose. Dan nanti di pertanyaan pasti ditanyakan apa tujuan dari penulis menulis teks itu? Yaitu to entertain or amuse the readers, atau untuk menghibur para pembaca. Jadi untuk menghibur para pembaca dengan cerita itu. Jadi harapannya setelah
membaca cerita itu nanti pembaca akan merasa terhibur dengan cerita yang ditulis oleh penulis tersebut. Baik, next. Nah, sekarang jenis-jenis teks naratif. Jenis teks naratif ada beberapa jenis teks yang termasuk jenisnya naratif ya. Coba perhatikan, yang pertama adalah fabel. Fabel itu adalah cerita yang tokohnya adalah hewan atau binatang. Jadi pelakunya hewan. Kemudian yang kedua, legend. Legend itu legenda kalau dalam bahasa Indonesia. Legenda itu apa sih? Legenda itu adalah cerita tentang asal-usul suatu daerah atau suatu tempat gitu. Misalkan contohnya apa? Kalau di daerah kita di Salatiga, yaitu misalkan cerita tentang Baru Klinting, ya kan? Baru Klinting itu cerita yang menceritakan tentang asal-usul dari Rawapening, ya kan? Terus kemudian selanjutnya contoh legend apa, Mem? Misalkan contohnya Danau Toba. Nah, asal-usul terjadinya Danau Toba. Kemudian Tangkuban Perahu. Nah, itu menceritakan asal-usul tentang Tangkuban Perahu. Next, yaitu myth. Myth itu mitos ya. Mitos itu adalah cerita khayal atau cerita yang merupakan kepercayaan masyarakat kita ya. Jadi biasanya berkaitan dengan hal-hal mistis atau hal-hal yang berkaitan dengan makhluk halus ya. Next, fairy tale. Fairy tale itu adalah cerita dongeng ya, cerita dongeng yang cirinya kalau fairy tale itu adalah berhubungan dengan prince and princess and palace. Jadi ada kaitannya dengan istana, ada kaitannya dengan pangeran dan putri biasanya. Kemudian fairy tale itu bisa berasal dari dalam negeri dan juga bisa berasal dari luar negeri, mancanegara ya. Oke, selanjutnya yang kelima jenisnya adalah folk tale. Folk tale itu cerita rakyat yang merupakan cerita yang ada di masyarakat kita, yang ada di negara kita. Folktale bisa dari mancanegara dan bisa dari dalam negeri. Contohnya apa? Kalau folktale misalkan contohnya Maling Kundang, cerita Maling Kundang, kemudian cerita Timun Mas, itu termasuk folktale. Next. Nah, setelah Anda tahu jenis-jenis naratif teks, sekarang kita menuju ke generic structure atau struktur. Jadi ibarat sebuah rumah, itu ketika kita mendirikan sebuah rumah, tentu butuh bangunan atau butuh bagian-bagian yang bisa menjadikan dia sebuah rumah. Misalkan butuh tembok, butuh atap, butuh pintu, butuh jendela, dan sebagainya. Nah, kalau di naratif teks ini ada 3 jenis structure yang membangun rumah naratif. 1, namanya orientation. Yang kedua, complication. Yang ketiga, resolution. Jadi, struktur naratif teks ada 3. Ya, silahkan diingat-ingat. Nah, sekarang kita akan beralih ke explanation, yaitu penjelasan tentang bagian-bagian dari struktur teks naratif tadi. Yang pertama yaitu orientation atau biasa disebut pendahuluan, itu terdapat di paragraf pertama. Kemudian isinya tentang apa saja? Berisi tentang siapa karakternya atau siapa tokohnya, kemudian kapan, di mana terjadinya cerita itu. Jadi kapan terjadinya cerita itu dan di mana. Dan biasanya di teks naratif tidak disebutkan secara rinci waktu terjadinya, tetapi ditandai dengan kata once upon a time, kemudian once, and then long time ago, and then one day. Biasanya itu yang ciri mudah untuk membedakan teks naratif dengan teks yang lain. Kemudian complication itu yang kedua, yaitu
masalah yang menyebabkan puncak masalah atau rentetan masalah yang kemudian menghadapi sebuah puncak masalah yang disebut klimaks. Ini masalah yang dihadapi oleh tokoh utama atau main characters ya. Kemudian masalah ini disebabkan apa, Mem? Biasanya disebabkan oleh karakter yang antagonis atau antagonist characters ya. Oke. Setelah bagian 1 orientation, bagian 2 complication biasanya ada di paragraf kedua dan seterusnya. Bagian yang selanjutnya adalah resolution, bagian yang nomor 3. Bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi tadi, yaitu di bagian complication adalah masalahnya, terdapat masalah atau puncak masalah yang disebut klimaks, dan resolution ini merupakan sebuah resolusi dari permasalahan tersebut. Jadi nanti masalah itu bisa diselesaikan dengan lebih baik atau malah menjadi lebih buruk. Ya, jadi cerita itu bisa berakhir bahagia atau sebaliknya. Jadi ada istilah happy ending dan sad ending ya. Happy ending itu berakhir bahagia, kemudian ada sad ending yang berakhir menyedihkan. Nah, yang bahagia misalkan kalau cerita Cinderella itu sudah bertemu, Cinderella-nya bertemu dengan pangerannya, kemudian menikah dan happily ever after. Jadi bahagia selamanya, itu yang namanya happy ending. Tapi terkadang ada beberapa resolusi yang berupa masalah lain untuk dipecahkan. Jadi hal ini sengaja dibuat oleh penulis untuk menambah dan mempertahankan minat dan ketegangan bagi pembacanya. Misalkan ini biasanya ada di genre misteri, cerita misteri dan juga cerita horor. Nah, unsur kebahasaan. Jadi unsur kebahasaan sebagai berikut. Unsur kebahasaannya sebagai berikut. Teks naratif itu punya unsur kebahasaan yang banyak ya, ada 5, yaitu 1 noun, itu kata benda yang digunakan sebagai kata ganti orang atau hewan atau benda dalam cerita, misalnya stepmother, the dwarfs, carriage, dan lain-lain, itu noun. Kemudian yang kedua, dia memakai simple past tense. Simple past tense itu adalah rumus yang digunakan di dalam menulis kalimat dalam teks naratif. Cirinya menggunakan kata kerja bentuk lampau atau verb kedua. Misalkan when, pergi, ate, dari kata eat, ate ya, meet, met, dan sebagainya. Ketiga, memakai time connective, merupakan kata hubung waktu untuk mengurutkan kejadian, misalkan after, before, after that, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu action verb. Action verb itu apa? Kata kerja yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan. Misalnya stayed, climbed, rode, dan lain-lain. Yang terakhir, saying and thinking verb, yaitu kata kerja yang menunjukkan pelaporan atau ujaran. Misalkan said, dari kata say, told, dari kata tell, menceritakan, thought, dari kata think, misalkan berpikir, dan lain sebagainya. Oke. Next, setelah kita membahas unsur kebahasaan, kita akan membahas contoh dari naratif teks. Tapi ini saya ambil yang fable ya, yang tokohnya binatang, dengan judul The Ant and the Grasshopper, yang artinya semut dan belalang. Baik, silahkan dibaca dulu. Bacaan ini kurang lebih 5 menit. Dan diamati apa isi dari bacaan tersebut ya. Your time is 5 minutes from now. Oke. Setelah Anda membaca bacaan itu, reading text, mari kita analisis bagian-bagian kalimatnya ya. Nomor 1 yaitu orientation, yang sebelah mana? Yang orientation berarti sebelah. In a field one summer's day, a grasshopper was hopping about, bla 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 bla. Itu
paragraf 1. Jadi mengenalkan apa yang akan diceritakan. Yang kedua, complication, awal masalahnya apa? Yaitu mulai dari why bother about winter? Said the grasshopper. Mengapa mengkhawatirkan tentang musim dingin? We have got plenty of food at present. Tetapi the ant went on its way and continued its tale. Ya, oke. Kemudian yang terakhir adalah resolution. Yang mana resolution, ma'am? Yang ada bagiannya yang tadi. When the winter came, the grasshopper found itself dying hunger. Oke. Next. Oke, observe this video. Nah, after you read the text, now it's time for you to read the video, to observe this video about the ant and the dove. And then you must observe what is the text tells about. And then after that, you do this exercise, ya. 3 exercise, just 3 exercise, okay? Your time is 10 minutes from now. Okay, students, I think enough for our explanation. Maybe it's a question for you. It's a question for me, maybe. Any question? Okay, if you have no question, I think enough for our lesson today. Don't forget to do your buku pendamping page 43 to 45 for your homework and submit it in the next meeting. Okay, thank you for your attention. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.